Semenjak saya menjadi menteri mulai bulan Januari itu kita minta daerah membetulkan datanya. Jadi ada kurang lebih 14 juta data itu yang dibetulkan oleh daerah. Ada yang daerah aktif, ada yang daerah tidak aktif. Kenapa? Karena saya mengembalikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 bahwa data penerima tentang fakir miskin itu berasal dari daerah. Jadi saya kembalikan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang data untuk fakir miskin. Jadi itu kenapa kemudian kami meminta daerah untuk kalau memang kurang ya diusulkan saja. Papua itu jangan dikira Papua jauh sana tidak memperbaiki. Ada satu daerah kabupaten yang sudah memperbaiki data itu 100%. Dan kenapa kemudian Papua sebelumnya tahun 2020 mereka hanya menerima sekitar 15.000 orang, tapi di tahun 2021 menerima 28.000 orang. Jadi artinya naik 100% jumlahnya. Karena kenapa kita bisa naik? Karena kami membetulkan, kalau teman-teman ingat yang Padan kemudian kita hapus, yang sama itu kita hapus. Nah, sehingga itulah bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk usulan-usulan baru. Saya tidak tahu persis yang surat yang dimaksud dari Jakarta, tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank. Kemudian kita rapatkan, ternyata Bank DKI, kalau nggak salah minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa karena harus membuat rekening baru, kemudian sehingga butuh waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, kemudian kita tawarkan ke bank yang lain untuk dengan bank-bank demikian pula. Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos dan alhamdulillah sekarang sudah 95% untuk salurnya bantuan sosial tunai. Saya tidak tahu persisnya Padan samanya tuh di mana, silakan komunikasi dengan kami. Insya Allah kami akan buka semuanya, tidak ada yang kami tutupi. Silakan kalau memang mau gimana ya, kita saat penutupan bulan apa itu DKI itu baru 40% kalau nggak salah perbaikan datanya. Akhirnya kita turun, staf saya perintahkan turun untuk bantu gitu. Silakan kalau mau diusulkan tambahan silakan. Dan itu daerah banyak sekali yang mengusulkan tambahannya. Dan alhamdulillah karena kemudian kita lakukan perbaikan data sehingga kita bisa mengakomodir yang memang benar-benar membutuhkan begitu. Silakan kalau mau diusulkan. Daerah-daerah banyak yang naik usulannya jumlahnya karena kemudian kita perbaiki data itu. Kalau di Pulau Jawa itu sudah di atas 89% PKH maupun BPNT atau kartu sembako. Demikian. Kalau BST sudah 95%. Jadi gini, yang ditangani Bulog itu bukan hanya BST. Jadi yang ditangani Bulog itu penerima bantuan dari BST di DKI berapa ya jumlahnya? 900.000. Nah, kemudian ada dengan PKH juga. Jadi bukan hanya, memang di settingan di awalnya bukan hanya BST saja yang terima, tapi juga penerima
bantuan sosial PKH itu juga menerima beras dari Bulog. Kalau totalnya di Indonesia 10 juta di BST, 10 juta di PKH. Kemudian karena di BPNT ini, di BPNT atau kartu sembako ini itu ada yang bukan PKH, maka juga dibantu lagi. Jadi kalau disalurkan itu yang mana gitu, kita harus bisa mapping. Karena bukan memang kalau PT Pos itu hanya BST, jadi yang PKH itu melalui Himbara, dan ini juga dibantu oleh Bulog. Dan keputusannya memang begitu, ratas semua kementerian begitu ya. Jadi memang tidak hanya di pos, yang di pos itu yang BST. Jadi penyaluran BST itu lewat PT Pos, tapi penyaluran PKH dan sembako itu lewat Himbara. Jadi dan itu dibantu pula oleh Bulog untuk diberikan beras, seperti itu. Jadi dalam rangka PPKM ini itu memang ada yang kita bantu, kita percepat proses penyaluran bantuan sosial. Itu yang tetap. Contohnya misalkan PKH, kemudian BPNT atau sembako, kemudian karena COVID ini kemudian kita bantulah BST. Teman-teman ingat dulu banyak yang nanyakan saya, April BST sempat berhenti. Kenapa? Karena saat itu diprediksi bahwa pandemi ini akan berakhir di April atau menurun lah. Tapi kemudian ternyata pandeminya naik lagi, sehingga diluncurkanlah lagi 2 bulan untuk bantuan BST. Nah memang dari impact pandemi ini itu tidak semuanya mereka terima bantuan. Terutama kenapa? Karena saat disurvei dilakukan dalam kondisi normal, itu mereka mampu, misalkan penjual PKL, kemudian ojol, dan lain-lain. Tapi begitu ada PPKM tutup, kemudian mereka tidak bisa lakukan aktivitas, bahkan kemudian juga pandemi yang dialami di seluruh dunia, di mana kemudian kapasitas atau keuangan dari masyarakat juga turun karena kemungkinan ya contohnya misalkan pabrik, dia bekerja pabrik, kalau tidak ada pesanan dari luar karena di luar negeri juga pandemi, maka kemudian dia tidak dapat insentif yang dulunya selalu dapat misalkan, sehingga itulah kemudian mengurangi kapasitas keuangannya yang bersangkutan. Nah karena itulah kemudian disisir oleh bantuan-bantuan yang seperti tadi juga diberikan oleh Bapak Presiden. Orang-orang yang misalkan orang PK5 nggak bisa jualan, dibantulah itu. Tapi namanya ad hoc gitu penyelesaiannya, jadi ada masalah begitu. Tapi kalau yang bantuan ini memang untuk orang miskin jenisnya. Jadi yang tadi PKH, BPNT itu ada atau tidak pandemi ada, rutin setiap tahun. Nah kemudian ada BST yang dalam rangka pandemi ini menyisir tadi, yang tidak itu. Kemudian di sini masih kosong lagi, masih belum ada. Mungkin yang tadi saya sampaikan, jadi impactnya dari PKL yang tidak bisa jualan, kemudian juga ojol yang tidak mengantar, maka kemudian disisirlah bantuan-bantuan itu dari kementerian. Selain tadi subsidi listrik, kemudian ada bantuan untuk prakerja dan sebagainya, seperti itu.